Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil evaluasi kurikulum dari PTS online hari ini, ada beberapa permasalahan yang sekiranya bisa dibantu oleh kurikulum. Pertama, yang berkaitan dengan teknis pembuatan tugas kelas. Lalu juga bagaimana cara men-share Google Form yang Bapak Ibu buat. Baik Bapak dan Ibu semuanya, saya akan berikan tutorial sedikit bagaimana cara melakukan hal tersebut. Pertama, klik dulu kelas yang Bapak Ibu akan berikan tugasnya. Misalnya saya kelas IPS, lalu klik tugas kelas, lalu klik buat, lalu tugas kuis. Tampilannya seperti ini. Lalu di judul kita berikan judul misalnya dengan remedial sosiologi. Petunjuk teknisnya ini adalah petunjuk yang akan memberikan arahan kepada siswa kita apa yang harus dilakukan. Misalnya seperti ini. Sebelum memulai remedial PTS, silakan kalian baca doa terlebih dahulu. Lalu PTS ini bersifat open book misalnya. Dan ini terserah ibu bapak akan memberikan petunjuk seperti apa. Lalu selanjutnya klik blank quiz untuk memasukkan soal ke dalam Google Form-nya. Nah, ini tampilan default dari Google Form-nya. Ya, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah berikan judul dulu di sini di blank quiz-nya, misalnya remedial sosiologi. Nah, lalu selanjutnya jangan langsung kepada soalnya. Tentu yang harus Bapak Ibu lakukan adalah memberikan dulu pilihan identitas untuk anak-anak, yaitu nama dan kelas. Karena ini permasalahan yang tadi muncul, ada beberapa guru yang tidak mencantumkan ini sehingga hasil dari pekerjaan anak itu sulit diidentifikasi. Jadi ini pekerjaan siapa itu tidak bisa diidentifikasi karena tidak ada nama dan kelasnya. Maka di sini yang pertama harus dilakukan adalah buat perintah untuk mengetikkan nama mereka. Jadi nama, misalnya supaya seragam, kita perintahkan untuk menuliskan dalam huruf kapital. Boleh di sininya nama lengkap. Nah, langkah selanjutnya adalah pilih dengan jawaban singkat. Seperti itu. Lalu wajib diisi. Selanjutnya, klik tanda tambah pertanyaan untuk memasukkan kelas. Ketikkan di sini kelas, lalu jawaban singkatnya diganti dengan drop down. Maksudnya supaya anak itu bisa memilih mereka kelas mana saja. Karena ini kelas 11 IPS, berarti saya ketikkan 11 IPS 1, 11 IPS 2, dan terakhir kelas 11 IPS 3. Lalu wajib diisinya diklik. Setelah itu identitas anak sudah selesai. Bapak dan Ibu bisa langsung kepada pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan berarti Bapak dan Ibu harus siapkan dulu soal di Word-nya atau di kartu soal misalkan seperti itu. Baik, saya sudah punya kartu soal. Dalam mengcopy soal dan option, ada beberapa aturan yang harus dilakukan. Pertama, numberingnya dihilangkan. Sebab nanti nomor yang akan muncul di Google Form-nya itu sudah bisa diatur secara random oleh sistemnya. Maka numberingnya dihilangkan. Setelah itu di-blok dan di-copy, lalu pindahkan ke bagian pertanyaan. Seperti ini. Lalu yang kedua, optionnya
Bapak Ibu blok lagi, nggak usah satu-satu, misalkan untuk A, blok A, B, untuk B, dan seterusnya. Tapi Bapak dan Ibu ketikkan secara keseluruhan. Ctrl C, lalu balik lagi, Ctrl P. Maka otomatis di sini akan mengisi kepada option A, B, C, dan E. Seperti itu. Kalau sudah selesai seperti ini, Bapak atur dulu kepada setelan di sini di atas. Di sini ada tanda gerigi untuk setelannya, lalu pilih quiz. Jadikan Google Form ini sebagai quiz. Dengan cara diklik asalnya seperti ini, tinggal dijadikan quiz. Lalu pengaturan ke bawahnya, misalkan responden atau siswa tidak dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab, diklik saja yang benarnya juga supaya mereka mencari informasi sendiri seperti itu. Kalau poinnya dibiarkan supaya anak melihat, setelah itu kita simpan saja. Nah, pengaturan ini berfungsi untuk memasukkan kunci jawaban. Ini sudah terlihat di bawah ada kunci jawaban yang harus Bapak dan Ibu masukkan. Kalau misalnya tadi di kartu soalnya kunci jawabannya itu adalah A, maka Bapak dan Ibu klik kunci jawabannya lalu pilih untuk option yang A. Jangan lupa berikan poin kepada soal tersebut. Poin di sini ini akan menjadi akumulasi nilai siswa kita. Seandainya misalkan ibu bapak ingin memberikan soal itu 25 soal, maka untuk mendapatkan nilai 100 berarti per soalnya itu harus diberikan poin 4. Maka ketikkan 4 kali 25, maka nanti hasilnya akan 100 secara keseluruhan. Nah, untuk melihat poin totalnya di sini akan ada akumulasinya seperti itu. Jika sudah selesai seperti itu, maka klik selesai. Untuk soal nomor 1 sudah selesai. Untuk menambah soal selanjutnya, tinggal diklik tanda plus atau tambah pertanyaan di sini. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya akan berikan contoh bagaimana seandainya soal itu ada gambarnya. Saya akan cari soal yang sekiranya itu tidak bisa. Baik, seperti ini. Ini kalau dikopikan kepada pertanyaan, ini akan numpuk. Maka ini perlu dijadikan sebuah gambar. Jadi pernyataan-pernyataannya sampai pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri komunitas, itu kita jadikan gambar. Bagaimana caranya? Ini sangat mudah sekali. Pertama, klik dulu start. Lalu ketikkan sniping. Nah, di sini sudah muncul, klik sniping tool-nya. Lalu klik new. Lalu pilih yang akan kita jadikan gambar soal tersebut. Misalkan seperti ini sampai dengan soalnya. Klik. Sudah selesai, simpan. Simpannya terserah ibu bapak mau di folder apa, terserah. Misalkan dikasih nama sos 1 misalnya. Terserah, bebas itu penamaannya. Ini karena sudah ada, saya refresh saja. Lalu kita kembali ke Google Form-nya. Nah, pertanyaan di sini ini kan dalam bentuk gambar, maka pilih icon ini. Klik. Lalu cari gambarnya itu tadi di mana? Wah, ini udah depan otomatis. Kalau misalkan di picture foldernya, maka cari di folder picture. Lalu tadi kita berikan nama source 1, maka klik lalu open. Nah, ini yang kita sniping tadi sudah muncul. Ini maksudnya, jadi kita buatkan gambar seperti ini untuk supaya tampilannya bagus seperti itu. Lalu untuk optionnya sama dengan bagian soal yang pertama tadi. Ini kita blok, lalu paste. Ini otomatis. Lalu kunci jawabannya
masukkan optionnya dulu, poinnya 4, lalu optionnya apa di sini? Oh, B, maka pindahkan ke B, yang tadi A, klik A. Lalu simpan. Nah, ini Bapak dan Ibu sangat gampang sekali. Baik, itu sebagai contoh saja kita berikan 2 soal. Lalu bagaimana cara membagikan soal itu kepada anak-anak kita di Google Classroom-nya? Yang kita butuhkan adalah, yang akan kita share adalah link filenya. Ada 2 cara yang bisa Bapak Ibu lakukan. Pertama, klik kirim di sini untuk melihat linknya. Nah, seperti ini, lalu perpendek saja, lalu salin. Ya, klik salinnya. Atau Bapak dan Ibu tinggal dilihat di Google Formulir tadi, itu yang kita buat. Kalau untuk meyakinkan apakah yang kita buat itu sudah masuk, Bapak dan Ibu tinggal klik saja. Nah, yang kita buat tadi sudah masuk ternyata. Maka Bapak dan Ibu tidak perlu memberikan link tambahan. Seperti itu. Cukup namanya di sini berarti blank quiz saja. Tapi kalau misalkan ingin linknya yang ingin kita share, maka ini dibuang dulu, lalu tambahkan, lalu klik link. Nah, link yang tadi Bapak Ibu copy di sini kita salin, lalu paste di sini, lalu tambahkan link. Nah, sampai di sini soal Bapak dan Ibu sudah masuk ke dalam Google Classroom-nya. Selanjutnya, bagaimana cara men-setting atau menugaskan kepada anak-anak kita? Ada pengaturan yang ada di sebelah kanan. Di sini tugas ini untuk kelas mana saja. Ini default-nya karena tadi kita ngekliknya kelas 11 IPS, maka default-nya adalah kelas 11 IPS. Nah, seperti itu. Tinggal klik saja kelas IPS untuk semua siswa, lalu poinnya 100, lalu tenggat waktunya. Nah, ini karena kurikulum sudah membuat jadwal PTS ini, maka Bapak dan Ibu di sini sesuaikan dengan jadwal yang Bapak Ibu peroleh. Misalkan untuk hari Selasa, besok dengan sosiologi, klik, dan waktu optional untuk pengerjaannya itu mau diberikan sampai jam berapa. Default-nya itu sampai dengan 23.59, artinya sampai dengan tengah malam. Kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak mau mengatur ulang, maka sudah biarkan saja seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pilih topik. Pelajarannya jangan lupa di sini ada di topik, pilih sosiologi. Lalu setelah itu klik tugaskan. Klik tugaskan. Nah, tugasnya itu sudah masuk kepada pelajaran sosiologi. Nah, ini. Seperti itu. Baik, itu saja Bapak dan Ibu. Semoga bisa membantu dalam pengerjaan pembuatan soal di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.